Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan laptop merek HP. Ini kerusakannya di bagian ensel yang patah ataupun di bawah bautnya patah karena keropos ataupun tidak kuat di bagian ini. Ini yang bagus dan ini karena patah di bawah enselnya atau di bawah baut. Saat membuka juga bunyi kretek ataupun saat menutup. Jadi sambil kita pegang di bagian keyboard, di casing keyboard, ya tidak nyaman ya. Jadi saya akan tunjukkan tampilannya karena ya seperti ini ya, kelihatan karena bagian bawah dasar patah tidak ada pegangan sehingga saat buka tutup pun tidak nyaman. Di bagian sini tidak ada baut dan di sini ada 3 ya. Sepertinya juga sudah pernah servis ataupun karena jatuh ya di bagian bautnya. Langsung saja saya akan bongkar dulu di bagian casingnya. Ya, saat pembukaan casing saya menggunakan plastik seperti ini sehingga mudah saat membukanya. Ya, tinggal kita seset saja di bagian pinggir-pinggir hingga mengelilingi ya. Ya, kita tinggal seset seperti ini sehingga terbuat celah ya. Pastikan dulu bautnya yang kita buka itu semua terbongkar ya, atau semua sudah kita copot. Setelah itu kita seset, ini sudah tinggal kita angkat seperti ini. Ini tampilan dari mainboard laptop merek HP. Ya, ini terlihat sekali bagian kipasnya banyak sekali debu yang kotor ya. Jadi ini juga di bagian harddisk ada sedikit karat dan enselnya ini tidak terlihat. Jadi karena 2-3 tahun laptop tidak dirawat atau dibongkar, dibersihkan tentunya akan kotor. Hal pertama kita buka dulu di baterai. Jadi selama pengerjaan di perbaikan di bagian ensel itu buka dulu baterainya. Sehingga tidak terjadi short ya saat pengerjaan di bagian ensel. Ya, setelah kita buka baterai aman, setelah itu kita lakukan pengerjaan di bagian ensel. Jadi di sini saya akan menggunakan lem G ya dan juga puntung rokok. Jadi hanya dengan menggunakan puntung rokok ataupun gabus, hal yang mungkin puntung rokok itu tidak berguna, di sini saya akan memberikan cara. Ini lem G-nya sudah saya siapkan dan juga puntung rokoknya. Ini tampilan dari puntung rokok ataupun gabus ya. Teman-teman bisa mengkreasi ya apa saja. Bisa menggunakan puntung rokok seperti ini, serbuk kopi dengan tambahan lem G ya. Jadi kita menggunakan lem G saja itu tidak kuat ya, ataupun menggunakan lem besi, karena sudah saya pernah coba menggunakan lem G saja itu tidak kuat ya. Setelah kita campur dengan gabus puntung rokok seperti ini, itu kokoh dan kuat bahkan awet. Jadi saat pengeleman seperti ini itu harus rapi ya, tergantung dari rekan-rekan juga atau dari teman-teman. Jadi bagus dan rapinya itu jadi cara pengerjaan kita. Ya, kita pelan-pelan ini masukkan gabus sambil kita tekan. Setelah itu kita tambahkan lem G-nya. Ya, kita pegang seperti ini di bagian gabus. Ya, tinggal kita teteskan lem G-nya sedikit saja. Karena lem G ini cepat sekali kering, jadi kita tinggal tekan-tekan di bagian gabusnya sebelum dia kering ya. Jadi hitungan detik saja cepat sekali kering. Jadi setelah kita dorong atau tekan-tekan di bagian gabus dekat ensel ataupun yang patah tadi di bawah baut, kita tambahkan lagi. Setelah rapi tambahkan lem G. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara untuk memperbaiki di bagian enselnya, ensel bawah dasar baut. Jadi kalau sudah satu patah tentunya akan merembet ya, 2 patah, 3 patah, artinya ensel tidak kuat menahan beban ya dari LCD atau layar. Jadi kalau bila ada yang patah seperti ini segera diperbaiki. Ya.
Bila ada teknisi ataupun servisan di sekitar, segera perbaiki di sana ya. Jadi bila dibiarkan lama-lama akan merembet dan banyak bagian ensel yang patah. Ini tinggal saya rapikan, ini sudah saya lem, rapikan menggunakan cutter saja, potong di bagian yang lebih, saat menutup seperti ini kembali rapi. Dan bisa saja mungkin teman-teman tanpa harus menglem copot seperti ini capek, mungkin membeli casing yang baru ya, tapi modalnya cukup lumayan. Ini hampir tanpa modal ya, karena kita menggunakan barang yang barang yang sudah bekas ya, artinya puntung rokok yang tidak dimanfaatkan, kita gunakan untuk sebagai dasar, sebagai pengleman. Lanjutnya saya akan bersihkan dulu di bagian kipas. Ini debunya banyak sekali, sekalian kita akan bersihkan. Jadi laptop itu lebih harus diperawatan 2-3 tahun itu bersihkan kipas ya. Tentunya lama-lama akan kipasnya banyak debu, jadi harus kita perawatan sehingga awet laptopnya. Jadi kita perhatikan kipas dan juga pasta prosesornya. Ini saya tinggal rapikan seperti ini, kembalikan baut-bautnya, dipaskan. Di sini saya akan tunjukkan hasil pengerjaan kita, lem bagian dasar di bagian enselnya. Jadi kita membuat fondasi ya, kuat di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi kita mengelilingi di bagian dasar bautnya, jadi kuat kembali. Jadi kita membuatkan fondasi seperti itu. Ini mungkin teman-teman bertanya, ini awet ya? Tentu awet ya dan kuat. Ini bahkan bila didekatkan mainboard ya hati-hati ya. Jadi saat kita lem seperti ini ya, mungkin teman-teman kok masih ada mainboardnya, lebih bagusnya dibongkar keseluruhan baru kita perbaiki. Karena ini saya teliti, hati-hati di bagian mainboard jangan sampai kena, sehingga bila kena di bagian casing akan susah waktu saat kita membongkarnya. Jadi hati-hati di bagian mainboard. Ya, ini sudah selesai, tinggal kita menutup dan rapikan kembali menggunakan casing, kembali kita pasang dan kita akan lihat hasilnya setelah kita lem atau perbaikan di bagian dasar ensel. Ya, tinggal kita baut-baut saja. Ya, bautnya tadi 3 di bagian yang 3 yang kurang tadi saya akan tambahkan bautnya kembali. Jadi sudah saya siapkan juga bautnya juga. Nah, ini bautnya ada lebih, tinggal saya akan pasang kembali. Jadi semuanya terpasang baut ya. Oke, seperti apa hasilnya? Kita akan buka dulu, bisa dilihat. Jadi kembali bagus kembali ya. Saat buka tutup pun rapi dan juga tidak ada lagi bunyi kretek. Ini hasilnya. Rapi ya, sudah tertata kembali. Cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini. Subscribe, like, share, dan komen-komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.